Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Sebuah armada gerobak dengan cepat melewati dataran hitam ini, mengangkat gumpalan debu kuning samar sebelum akhirnya menghilang di ujung pandangan seseorang. Xiao Yan duduk bersila di dalam kereta kuda yang agak bergelombang. Orang di depannya adalah orang yang mengganti konvoi pedagang bernama Duoma. Kelompok pedagang ini memang tidak terlalu kuat, seperti yang dia sebutkan. Di antara mereka, orang terkuat tampaknya memiliki kekuatan bintang 5 dosi. Tentu saja, sebagai pemimpin penjaga yang disewa oleh Duoma, orang itu secara alami merasa tidak senang pada Xiao Yan yang tiba-tiba bergabung dengan mereka. Namun, setelah Xiao Yan, secara tidak sengaja, menjatuhkannya dari kereta kuda dengan telapak tangan saat mereka bergegas melalui perjalanan, dia menjadi jauh lebih jujur. Juga karena telapak tangan inilah kehangatan Duoma terhadap Xiao Yan menjadi jauh lebih kuat. Bahkan mengakibatkan dia bahkan langsung mengundang Xiao Yan untuk duduk di gerbongnya untuk menerimanya dengan benar. Lagi pula, di bawah bahaya mereka dirampok di mana saja, orang akan merasa jauh lebih yakin jika ada orang kuat yang duduk di antara konvoi. Duoma saat ini telah mengeluarkan peta, yang agak tua dan menguning, dari saku dadanya. Dia meletakkannya di atas meja di depannya dan perlahan-lahan menariknya terbuka. Jarinya menunjuk ke titik merah dan dia tersenyum sambil berkata, "Ini adalah tujuan kita, kota tanda hitam. Menurut kecepatan kami seharusnya sudah bisa tiba besok siang." Petik 2. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke peta yang menguning. Tatapannya berhenti pada titik untuk Black Mark City. Sejenak sebelum perlahan bergerak di sepanjang rute ke atas dan akhirnya melihat bintang berwarna biru tepat di tengah. Itu seharusnya Akademi Jianan, kan? Tatapan Xiao Yan menatap bintang berwarna biru itu. Wajahnya tidak berubah sedikit pun saat dia bertanya sembarangan. Ah, itu adalah Akademi Jianan yang terkenal di seluruh benua Doki. Putriku ada di dalamnya. Duoma mengangguk. Ketika dia menyebut putrinya, wajahnya membengkak karena bangga. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia menanamkan rute itu dengan kuat ke dalam hatinya. Setelah itu, tatapannya sekali melawan menyapu ke arah wilayah berwarna hitam yang mengelilingi bagian luar Akademi Jianan. Wilayah berwarna hitam itu terbagi menjadi beberapa area, yang semuanya berbeda ukuran. Wilayah sudut hitam, saat ini pada dasarnya telah sepenuhnya dibagi oleh beberapa faksi besar. Meskipun mereka masih berulang kali bertarung dan membunuh satu sama lain untuk memperebutkan wilayah, seharusnya tidak ada perubahan besar dalam waktu singkat. Ketika dia melihat tatapan Xiao Yan, Duoma, yang merupakan seorang pedagang, secara alami dapat memahami beberapa ketidakpastian Xiao Yan. Meskipun dia bisa menebak bahwa Xiao Yan seharusnya menjadi orang baru yang baru saja tiba di wilayah sudut hitam, untuk pertama kalinya, dia yang cerdik tidak menyebutkan sedikit pun tentang ini. Sebaliknya, dia tersenyum menjelaskan situasinya. Kota tanda hitam, yang sedang kita tuju, dikendalikan oleh 8 gerbang. 8 gerbang adalah faksi lama dalam wilayah sudut hitam, dan kekuatannya sangat hebat. Dikatakan bahwa kekuatan pemimpin mereka, Yuan Yi, dapat diperingkat dalam 10 besar peringkat hitam di wilayah sudut hitam. Pameran lelang hebat di kota tanda hitam juga diadakan oleh 8 gerbang mereka kali ini. Jari Duoma menunjuk ke sebuah lingkaran kecil yang mengelilingi Black Mark City, yang terukir saat dia tersenyum lagi saat dia berbicara. Peringkat hitam, istilah asing itu menyebabkan Xiao Yan bingung saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Peringkat hitam, ini tidak jauh berbeda dari peringkat orang-orang kuat di beberapa negara. Hanya saja persaingan untuk peringkat hitam di sini jauh melebihi kompetisi lainnya di kerajaan lain. Ini karena, hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, 3 posisi terakhir di peringkat hitam langsung diambil alih. Dikatakan bahwa 3 orang yang menggantikan mereka semua adalah orang-orang kuat di kelas Douwang. Duoma menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oh, wajah Xiao Yan tampak tergerak saat mendengar ini. Perlu diketahui bahwa 10 kuat kekaisaran Jiama akan memiliki setidaknya 1 dekade sebelum ada rotasi atau perubahan. Namun, di tempat ini,
Bahkan Do Wang yang kuat tersingkir secepat ini. Sulit membayangkan betapa brutalnya persaingan itu. Siapakah mereka yang berada di peringkat di antara sedikit peringkat hitam? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Suaranya agak penasaran. Tidak banyak orang yang melihat dua orang yang menduduki peringkat pertama dan kedua karena mereka sangat misterius. Oleh karena itu, saya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang mereka. Namun, orang yang berada di peringkat ketiga adalah orang yang sangat kuat. Dikatakan bahwa kekuatannya sudah berada di puncak kelas Do Huang. Selain itu, dia sangat mahir dalam keterampilan penyulingan obat dan bisa disebut yang terbaik di wilayah sudut hitam dalam hal penyulingan obat. Oleh karena itu, banyak orang memanggilnya sebagai Kaisar Pengobatan. Duoma menyuarakan pikirannya. TL, obat dalam pinyin adalah Yao. Kaisar Pengobatan. Nama seperti itu cukup berbobot. Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, siapa nama aslinya? Ah, biarkan aku berpikir. Saya pikir dia dipanggil Han Feng. Duoma mengusap kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Duofa, jari Xiao Yan, yang tersembunyi di lengan bajunya tiba-tiba bergetar hebat. Beberapa nyala api putih yang tebal tanpa sengaja meletus dari cincin berwarna hitam di jarinya. Akhirnya, jarinya mendarat di papan gerbong dan suhu tinggi langsung membakar lubang kecil melaluinya. Perubahan cincin yang tiba-tiba juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Namun, beruntung dengan sampul lengan baju, Duoma di depannya tidak menemukan perubahan yang tidak terduga ini. Guru, apa yang terjadi padamu? Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin hitam itu saat dia dengan lembut bertanya di dalam hatinya. Perubahan di dalam ring tadi jelas karena ledakan emosi Yao Lao yang tiba-tiba di dalamnya. Xiao Yan tidak menerima jawaban atas pertanyaannya. Yao Lao saat ini tampaknya benar-benar diam. Ketika dia merasakan keheningan total Yao Lao, Xiao Yan juga dengan bijak tidak terus bertanya. Namun, dia dengan tegas mengingat nama Han Feng di dalam hatinya. Orang ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat besar dengan Yao Lao di masa lalu. Tuan Yao Yan, kamu baik-baik saja. Melihat ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah, Duoma di seberangnya tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan agak ragu. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada gangguan di luar kereta kuda. Banyak seruan dikirim ke kereta kuda. Semuanya perhatikan. Badai hitam akan segera datang. Cepat dan bersiap untuk menghentikan gerbong. Jangan mengembara agar Anda tidak tersesat. Badai hitam, kami benar-benar tidak beruntung bisa bertemu lagi. Mendengar seruan dari Xiao Yan menganggukkan kepalanya, menarik tirai gerbong dan melompat ke bawah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat hanya untuk menemukan bahwa langit yang cerah 10 menit yang lalu sekarang secara aneh tertutup oleh kabut hitam. Pandangannya tertuju ke depan tapi pandangannya terhalang dengan serius. Baru saat itulah dia menyadari mengapa Duoma akan mengatakan bahwa jika seseorang bertemu dengan badai hitam, itu tidak berguna. Bahkan jika seseorang memiliki peta. Tuan Yao Yan, Anda tidak perlu khawatir. Saya telah merasakan angin dan badai tidak terlalu kuat. Ini bisa dianggap keberuntungan besar dalam situasi yang tidak menguntungkan. Duoma berdiri di samping Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, meskipun badai hitam adalah fenomena cuaca di Great Plains of the Black Region, yang menyebabkan orang merasa putus asa, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan bandit gelap yang brutal itu. Paling tidak, jika keberuntungan seseorang sedikit baik saat bertemu badai hitam, seseorang masih bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, jika seseorang bertemu dengan pasukan besar bandit yang berjumlah puluhan ribu, sepertinya seseorang hanya bisa menyerah dan berdoa agar kematian mereka cepat. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia menemukan bahwa langit yang awalnya kehitaman itu langsung menjadi gelap gulita tanpa peringatan sebelumnya. Tidak lama kemudian, angin kencang tiba-tiba datang menyapu. Seketika, beberapa orang dengan tubuh yang lebih lemah tertiup angin liar hingga tubuh mereka mulai bergoyang. Itu membuat mereka takut sampai mereka buru-buru mengambil beberapa benda di samping mereka. Angin berwarna hitam datang menyapu dari langit yang merupakan masa gelap.
Itu seperti iblis yang sepertinya membuka mulut besarnya, siap menelan apapun yang ditemuinya. Iring-iringan yang terhubung satu sama lain diatur sedemikian rupa sehingga membentuk lingkaran di mana kepala dan ekor saling berhubungan. Semua orang bersembunyi di dalam lingkaran. Senjata di tangan mereka dengan kuat dimasukkan ke dalam tanah. Dengan kuat mengikat tubuh mereka seperti paku. Kegelapan, di mana tidak ada yang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya, menyelimuti semua orang. Di tengah angin kencang, tidak ada yang bisa merasakan apakah ada orang yang hadir di samping mereka. Xiao Yan setengah berlutut di tanah. Dia dengan kasar memasukkan penguasa Suan beratnya ke tanah dan menyembunyikan tubuhnya di belakang tubuh penguasa besar itu. Dia mendengar suara berderak saat angin bertiup ke tubuh penguasa. Ekspresinya juga sedikit berubah. Tidak disangka bahwa yang disebut badai hitam sebenarnya kuat sejauh ini. Apalagi, ini adalah badai skala kecil yang disebutkan Duoma. Jika mereka bertemu dengan sesuatu yang sedikit lebih besar, bukankah itu secara langsung menyapu seluruh orang? Kegelapan dan angin liar berlangsung lama tanpa disadari. Selama waktu ini, Xiao Yan, yang berada di dalam kegelapan, tiba-tiba sedikit mengerutkan alisnya. Dia menoleh dan mengalihkan pandangannya ke suatu tempat ke arah tertentu yang tidak dia sadari. Di tempat itu, sepertinya ada cahaya merah aneh yang berkedip. Selain itu, ada suara samar dan kabur yang dikirim dari tempat itu. Xiao Yan mengedipkan matanya dan merasakan angin liar di sekitarnya yang tampaknya menunjukkan tren melemah. Dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba setengah menekuk tubuhnya dan diam-diam bergerak menuju cahaya merah yang kabur. Gerakan itu tampaknya telah berlangsung selama beberapa menit dalam kegelapan sebelum cahaya merah aneh akhirnya muncul di pandangan Xiao Yan. Dia meminjam cahaya merah yang sedikit lemah itu dan agak tertegun menyadari bahwa tubuh yang melepaskan cahaya berwarna merah itu tampak seperti bentuk manusia yang kabur. Bukankah penampilan melayang itu sepertinya mirip dengan saat Yao Lao muncul? Hah, orang ini sebenarnya memiliki tubuh roh. Hanya saja dia terlihat sangat lemah. Kelas Dowling. Tidak, sepertinya ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan. Anak kecil, jangan bergerak. Tiba-tiba, Yao Lao yang terjebak dalam kesunyian sepertinya menemukan sesuatu dan buru-buru berteriak. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Tubuhnya tergeletak di tanah dengan retakan, dan dia bahkan tidak berani mengeluarkan nafas. Siapa sebenarnya kalian semua? Mengapa Anda mengejarku? Sepertinya aku tidak menaruh dendam pada kalian. Tubuh spiritual berwarna merah bergoyang dan bergerak dalam angin liar. Saat ini dia sekarang menghadapi kegelapan badai. Wajahnya agak terdistorsi dan ketakutan. Jie, haha. Tawa yang membuat orang merinding tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Dengan segera, rantai berwarna hitam tiba-tiba keluar dari dalam kegelapan. Itu seperti ular hitam dan sangat lincah saat melilit tubuh roh berwarna merah. Jie, rantai energi itu, yang tampaknya diaglomerasi dari energi yang sangat aneh, baru saja menyentuh tubuh roh berwarna merah ketika gelombang asap putih mulai merembes keluar dari tubuh roh tersebut. Teriakan yang tajam dan menyedihkan segera terdengar. Namun, terlepas dari bagaimana tubuh roh berjuang, dia bahkan memanggil semacam api berwarna merah pada akhirnya. Dia masih tidak memiliki solusi untuk menangani rantai berwarna hitam itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat jiwanya sendiri menjadi semakin lemah dengan matanya sendiri sebelum akhirnya terbungkus oleh cahaya hitam yang dimuntahkan dari rantainya. Jie, tidak peduli seberapa hebat atau kuatnya dirimu saat kamu masih hidup. Selama kamu telah menjadi tubuh roh, kamu adalah target berburu untuk Hall of Souls kami. Tawa yang mengerikan itu berangsur-angsur menjauh dalam kegelapan sampai benar-benar menghilang. Di rumput dalam kegelapan, Xiao Yan hampir sepenuhnya melindungi napasnya. Keringat dingin membasahi bajunya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan organisasi misterius yang mengejar Yao Lao dalam badai hitam ini. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut adalah bahwa orang misterius sebelumnya bahkan tidak perlu mengungkapkan tubuhnya ketika dia menangkap tubuh roh kelas Dowling dengan yang terakhir tidak dapat melakukan perlawanan. Apakah kekuatan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.